Kalau sekarang ini, oh, halo. Rambut Kayaknya biar kayak Thomas Shelby. ya, masalah di request aja lah. Itu arahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Sultan sama Bang Fatan? Aman, aman. Bentar. Salam kenal Mas Novan. Ya, salam kenal Bang Fatan. Siapanya Sultan nih? Jangan mau disuruh-suruh Sultan ya. Jelas. Jadinya itu sedulur sejawat katanya. Sejawat ya. Siap. Ini orangnya malah keluar. Gimana, sehat Mas? Alhamdulillah. Posisi di Pontianak, Bang? Di Jogja. Ini manggilnya di Jogja. Mas atau Bang ini? Udah ikut saja. Aku manggil Mas saja lah ya. Boleh. Mas Novan. Betul. Siap. Gimana? Bus Sultan sudah bisa kita mulai? Mas saran adminnya. Bisa kita mulai ya? Oke, teman-teman, sebelumnya yang belum dipersilahkan untuk berbicara, silahkan di-mute terlebih dahulu supaya para penonton bisa mendengarkan dengan hikmat ketika salah satu dari pembicara sedang berbicara. Oke, saya buka ya. Selamat malam teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam kebahagiaan. Karena ini masih di awal bulan, tentu dompet para perantau masih ya cukup full sedikit lah kayak gitu. Cukup untuk 20 hari ke depan. Oke, teman-teman di Fodaru Talks yang ke-11 pada malam hari ini kita akan membahas salah satu isu yang cukup strategis namun di kalangan masyarakat terutama mahasiswa juga, apalagi mahasiswa yang non hubungan internasional itu jarang sekali diketahui, yaitu membahas mengenai apa judulnya? Saya lupa lagi judulnya. Ya Allah, sorry. Melihat gejolak kawasan Syam, teka-teki Erdogan, Iran dan Israel. Nah, teman-teman semua, sebelum masuk ke Bung Sultan dan Bung Novan, ini salah satu isu yang kami angkat karena ada salah satu tweetan di X pada waktu itu yang memperlihatkan bahwa, saya nggak tahu ya itu kebenarannya mengenai AI atau enggak, mengatakan bahwa Erdogan itu pengkhianat, begitu juga dengan Iran seperti itu, mengkhianati umat Islam di Palestina. Nah, ini tentu menjadi hal yang menarik ya ketika kemarin juga serangan orang-orang Suriah ya. Saya kurang tahu juga, nanti mungkin Bang Novan dan Bang Sultan lebih detail mengetahui, ketika menyerang kawasan di Turki kayak gitu, yang menyebabkan fokus dari
Turki itu tidak lagi ke Palestina, melainkan fokusnya untuk memberantas kaum teroris yang berasal dari Syria seperti itu. Nah, ini menjadi prolog dan isu yang menarik kalau menurut saya pribadi, dan mengapa Fodaru angkat, karena ini juga akan berkaitan dengan bagaimana pandangan umat Islam di Indonesia terutama itu melihat umat Muslim di Timur Tengah. Apalagi Erdogan ini kan sangat dieluk-elukan gitu. Ya, sebagian ada mengatakan narasi mengenai Erdogan adalah khilafah selanjutnya dan lain-lain seperti itu. Nah, ini akan kita bahas di sini dengan dua narasumber yang sangat berkompeten ketika membahas isu mengenai hubungan internasional. Oke, yang pertama mungkin kita serahkan dulu ke Mas Novan. Monggo Mas Novan. Ya, terima kasih Mas Fatan atas undangannya dan itu dari Fodaru. Jadi yang perlu kita pahami adalah konflik Suriah ini merupakan salah satu konflik yang bisa dibilang ruwet dan sangat tidak bisa dijelaskan dengan obrolan satu gelas ibaratnya. Bisa dibilang setiap fraksi dan setiap kubu di Suriah ini memiliki kepentingannya yang sangat-sangat unik dan masing-masing gitu. Kita bisa lihat dan kita bisa mulai mempelajari konflik di Suriah dan Timur Tengah ini daripada ada namanya peristiwa Arab Spring, di mana pada saat itu tahun 2011 gejolak banyak di negara-negara seperti Suriah, Irak, kemudian Afrika Utara yang kebanyakan mayoritas Arab itu dilanda oleh gejolak di mana masyarakat itu menginginkan demokrasi gitu atas kemuakannya terhadap pemimpin diktator. Nah, tidak terlepas dari Arab Spring, Suriah juga terkena imbasnya. Nah, seperti kita tahu bahwasannya Suriah itu dibagi atas beberapa faksi. Yang paling besar ialah Syrian Arab Army atau rezim Assad itu sendiri. Kemudian yang kedua ada Syrian Democratic Force atau kita bisa sebut bangsa Kurdi yang memperjuangkan tanahnya mereka untuk otonomi khusus, bahkan untuk kemerdekaan sekaligus. Dan yang ketiga adalah pihak oposisi atau kita bisa bilang pemberontak atau rebel gitu kan. Yang di 2024 ini disebut dengan Hayat Al-Sham atau organisasi pembebas bangsa Syam atau Suriah gitu. Nah, kemudian yang perlu kita garis bawahi bahwasanya kita tidak bisa melihat konflik Suriah ini dengan kacamata sekedar agama saja gitu, karena seperti kita tahu bahwasanya faksi di Suriah ini kan sangat banyak dan sangat beragam. Nah, setiap faksi sekalipun mereka mempunyai kepahaman dalam agama yang sama, misalkan sesama Sunni ataupun sesama Syiah, bisa saja mereka mempunyai kepentingan yang berbeda gitu. Misalkan bahwasanya contohnya saja di Hayat Al-Sham atau koalisi oposisi ini berbagai macam kubu, ada yang Syiah, ada yang Sunni, ada yang Kurdi dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita bahas siapa aja sih stakeholder di belakang tiga kubu terbesar tersebut. Nah, kita bisa lihat bahwasannya rezim Suriah ini merupakan salah satu kaki tangan dan proksi daripada Iran, serta didukung penuh oleh pemerintah Rusia yang di bawah rezim Vladimir Putin. Yang kedua adalah Hayat Al-Sham atau kelompok oposisi atau Suriah baru yang benderanya itu putih, hijau, dan hitam, itu didukung support oleh Turki. Kemudian ada juga kelompok SDF atau Syrian Democratic Force atau bangsa Kurdi yang didukung oleh Amerika namun menjadi musuh utama Republik Turki. Kemudian yang perlu kita pahami, konflik yang terbaru adalah terkait perlawanan 2024 barat laut Suriah, di mana saat ini sedang terjadi perlawanan yang cukup sengit, di mana koalisi oposisi itu cukup berhasil untuk melawan rezim pemerintah, terutama pada area barat laut, di mana kelompok Hayat Al-Sham ini berhasil menduduki kota terbesar kedua yaitu Aleppo, dan saat ini sedang dilakukan pertempuran namanya pertempuran kota Homs, di mana kota Homs itu sendiri merupakan kota terbesar dengan jumlah penduduk keempat di Suriah gitu kan. Apa yang kita bisa mulai analisis gitu kan. Nah, yang kita bisa mulai analisis adalah di sini bahwasannya kita melihat
rezim Bashar al-Assad sedang lengah dan kecolongan terkait banyaknya intel-intel yang dan sumber daya mereka yang terkuras akibat ya perang sudah kurang lebih dari 2011 itu kan berarti kurang lebih 12-13 tahun ya. Dimana pada saat ini Suriah ini mengalami krisis moral dan sumber daya khususnya dalam sumber daya militernya, sehingga kita bisa lihat bahwasanya pemerintah Suriah dan rezim Assad ini cukup kecolongan bisa dibilang. Kemudian apa yang kita bisa lihat pada konflik kali ini awal 2024 ini itu diawali oleh perjanjian namanya perjanjian kesepakatan senjata, yaitu damai antara Rusia dan Turki pada tahun 2021 yang berlangsung di kota Idlib. Benar, pada itu Turki sepakat untuk membentuk zona demilitarisasi untuk menampung pengungsi Suriah, dan itu dijadikan oleh HTS atau Hizbut Tahrir al-Syam itu untuk area berkumpul mereka sebagai base mereka untuk menyiapkan kontrafensif yang terjadi saat ini gitu. Nah, hal itu yang membuat bahwasannya pemerintah Suriah cukup kecolongan gitu. Nah, kemudian juga pemerintah Suriah sangat lemah karena saat ini Rusia sedang sibuk sebagai salah satu stakeholder dan pensupport utama rezim Bashar al-Assad, yang bisa kita bilang itu menjadi salah satu faktor kunci kenapa pemerintah Suriah cukup kewalahan gitu. Kemudian kita bisa melihat bahwasannya apa yang berusaha Turki capai di sini di bawah rezim Erdogan gitu, Recep Tayyip Erdogan. Mereka ingin memperluas namanya sphere of influence, di mana seperti tahu Erdogan itu diululukan sebagai the new Ottoman atau the new Sultan Mehmet bahkan gitu kan. Di mana ya kita tahu bahwasannya Erdogan itu cukup pemimpin yang cukup bisa dibilang populer di kalangan dunia muslim gitu kan. Nah, selain dia populer di kalangan dunia muslim, Erdogan dikenal dengan ambisinya untuk memperluas influence-nya terutama di negara-negara yang regional dan kawasan Turki, yaitu Kazakhstan dan lain-lain, kemudian Azerbaijan dan lain-lain. Nah, salah satunya ialah di Suriah, di mana salah satu tetangga terdekat Turki gitu kan. Nah, dengan adanya support secara material kemudian secara intelijen oleh Turki kepada kelompok oposisi Suriah, hal ini memperkuat kemampuan pasukan oposisi di khususnya di kawasan yang berbatasan dengan Turki itu sendiri. Nah, kemudian kita juga bisa paham bahwasannya Turki ini sebagai salah satu pemain baru dalam industri pertahanan ya, karena Turki ini merupakan salah satu global rising power khususnya di industri pertahanan. Dia mempunyai banyak teknologi khususnya di bidang drone, dan itu dimanfaatkan mereka untuk mempromosikan senjata. Itu kan salah satu alat untuk mempromosikan senjata adalah untuk dengan mengetes langsungnya itu kan di medan perang. Nah, salah satu yang dimainkan Turki adalah diplomasi drone, di mana saat ini Turki merupakan salah satu leading atau pemimpin di dunia industri pesawat tanpa awak gitu kan. Nah, uniknya adalah salah satu industri terbesarnya yaitu Bayraktar itu merupakan keponakan bahkan ipar daripada Erdogan. Maaf, besannya daripada Erdogan itu sendiri, yaitu Selçuk Bayraktar gitu, yang menikahi anaknya Recep Tayyip Erdogan gitu kan. Ya, kita bisa melihat bahwasannya ini merupakan selain urusan negara dan sphere of influence Turki, ini melibatkan bahwasannya sikap image dan Erdogan itu sendiri. Mungkin itu saja. Kemudian apalagi ya? Yang berbeda pada kali ini adalah yang seperti saya bilang barusan, penggunaan teknologi pesawat tanpa awak gitu. Karena pesawat tanpa awak itu sangat merubah peta pertempuran. Kita bisa melihat bahwasannya sejak penggunaan drone itu sangat masif di era pertempuran Nagorno-Karabakh di tahun 2020. Di mana pada saat itu pasukan Azerbaijan yang disupport besar-besaran oleh Israel dan Turki menggunakan pesawat tanpa awak oleh drone FPV atau first person drone yang dikendalikan oleh manusia, dan itu bukan merupakan drone asli militer, melainkan itu adalah drone sipil yang dikonversi dengan bom atau granat dan diledakkan atau di kamikaze atau dibunuh dirikan gitu. Dan
itu sangat merubah peta pertempuran di mana pada saat ini tank-tank yang dilulukan sebagai game changer dalam perang, kemudian pesawat tempur dan lain-lain digantikan perannya oleh pesawat tanpa awak, dan itu yang menjadi berubah peta pertempuran Suriah pada saat ini gitu. Kita bisa melihat bahwasannya kelompok HTS ini sangat-sangat disupport secara militer, khususnya tadi dibantu oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi kaki tangan Erdogan itu sendiri, khususnya di bidang militer dan drone gitu. Yang ya seperti tahu itu sangat berubah jalannya pertempuran. Terima kasih. Mungkin ada tanggapannya dari Mas Watan. Okay. Terima kasih Bang Novan. Ini saya masih penasaran Bang Novan terkait mengapa pada akhirnya Suriah itu menyerang, atau pada kemarin kan Suriah beserta apa yang disebut teroris itu ya, saya nggak ngerti juga, itu pada akhirnya menyerang atau mengacaukan situasi regional di Turki itu sendiri. Apa hal yang tersembunyi dari tersebut? Iya, Mas Watan. Ya, halo. Suara saya kedengar tadi? Iya. Maksudnya ya, yang tersembunyi gitu. Itu maksudnya mengapa pada akhirnya Suriah itu memutuskan untuk menyerang Turki di perbatasan Turki atau gimana kayak gitu? Mengapa dia melakukan hal tersebut? Apakah sengaja agar fokus Turki itu terpecah, jadi Gaza nggak terlalu diurusnya lagi, sehingga kawasan regional sendiri yang memang perlu diurus terlebih dahulu kayak gitu, atau seperti apa? Ya, sebenarnya putusan Erdogan ini jauh hari sudah sangat mudah dipahami, karena Kementerian Luar Negeri Republik Turki berkali-kali menegaskan bahwasannya mereka ingin membuat zona buffer atau zona pertahanan di antara perbatasan mereka dengan Suriah, yang hal tersebut untuk mengakomodir dan menampung pengungsi yang sebagian besar dari Suriah dan Irak gitu. Dan itu sudah mereka gaungkan bertahun-tahun, bahkan sebelum kontroversif ini gitu. Dan bahwasannya kenapa mereka lebih memilih untuk mensupport kelompok oposisi di Suriah, yaitu HTS atau Hizbut Tahrir al-Syam ini, daripada mendukung para mujahid kita di Gaza gitu. Ya gitu, kita bisa melihat bahwasannya Turki dan Israel merupakan negara yang mempunyai jalinan diplomatik. Mereka terlibat kerjasama militer selama bertahun-tahun, bahkan saling bertukar teknologi sensitif, dan mereka merupakan salah satu anggota NATO yang hal tersebut mewajibkan mereka untuk lebih erat bekerja sama dengan Israel gitu. Banyak teknologi Turki yang diambil dan ditransfer teknologi oleh Israel itu sendiri, seperti teknologi radar pesawat tempur, kemudian proses upgrade tank mereka, itu banyak dibantu oleh Israel gitu, Mas. Jadi kalau kita bisa melihat bahwasannya Erdogan sering retorika kami akan menghapus Israel dari peta bumi, yaitu bahwasannya ya omongan adalah omongan gitu, bahwasannya kerjasama militer dan hubungan bilateral serta neraca perdagangan justru makin hari makin naik gitu kan. Itu yang anomalinya di antara omongan dan kebijakan para politisi ini, khususnya Erdogan ya. Saya masih bingung banget lah terkait hubungan antara Suriah, Erdogan, Israel, dan bagaimana sikap Erdogan mengenai Gaza kayak gitu. Nah, mungkin Bung Sultan bisa memantik lebih dalam mengenai hal ini, karena Bung Sultan kan juga mungkin lumayan sering juga membahas Erdogan itu sendiri. Ya, sebenarnya secara khusus ya, kita bahas Erdogan aja. Erdogan ini kan namanya juga politisi. Kita tuh harus tahu bahwa Erdogan ini seorang politisi. Nah, psikologis seorang politisi itu dia mengejar elektabilitas. Nah, dalam hal ini Erdogan punya tujuan elektabilitasnya di Turki itu tinggi. Apalagi ditambah dengan beberapa kali pemilu di Istanbul, misalnya di Istanbul kan kalah. Di beberapa pemilu terakhir kan dia kalah. Nah, sedangkan walaupun dia kemudian berkuasa sudah lama, ini kan artinya ada sesuatu yang salah gitu. Ada kekuasaan yang terkoreksi dari seorang Erdogan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga nggak perlu berlebihan menganggap bahwa Erdogan ini kemudian dikonstruksi sebagai seorang penerus Khalifah Utsmani misalnya. Karena lagi-lagi itu ya konstruksi, kepentingannya apa? Kepentingannya untuk elektabilitas Erdogan itu sendiri. Nah, ada
walaupun kemudian keuntungan dari kemampuan mereka dia mengkonstruksikan, akhirnya apa? Akhirnya didukung oleh sebagian besar masyarakat Turki kan waktu pilpres di Turki, dan rezekinya lagi ternyata banyak para apa ya sebutannya proksi yang tidak dibayar oleh Erdogan sendiri yang menyebarkan narasi-narasi tentang Erdogan itu di Indonesia salah satunya gitu, di negara-negara Muslim yang relatif ketika melihat apa punya semangat keislaman yang tinggi kan munculnya Erdogan ini juga bersamaan dengan munculnya isu-isu soal 212 Ahok bla 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 Islam hijrah dan seterusnya. Nah ini kan ada fenomena gitu. Nah secara sosiologis kan itu bisa dikaji gitu. Tapi ya itu yang harus kita dudukkan bahwa kita harus tahu bahwa Erdogan ini adalah seorang politisi dan dia punya tujuan atas kepentingan. Nah terkait dengan soal hubungan dia dengan Suriah, hubungan dia dengan Turki, hubungan dia dengan Israel gitu. Nah, pertama dengan Israel gitu. Karena lagi-lagi dia ini politisi dan kemudian ada banyak kepentingan mulai dari dia negaranya tergabung di dalam NATO, kan Erdogan tidak mungkin juga mengambil kebijakan yang itu bisa mengganggu elektabilitasnya itu. Misalnya dia tiba-tiba nyerang sesuatu yang itu tidak kehendak mayoritas gitu. Apalagi kita tahu situasi di Turki seperti apa gitu. Nah kalau dengan Israel kalau dengan Israel kan secara ekonomi, secara politik, secara teknologi mereka punya hubungan gitu. Walaupun secara nampaknya gitu nggak ada gitu. Dianggap terbaru kan memutuskan hubungan perdagangan katanya. Tapi kan omon-omon doang. Kalau kita tahu kalau nonton gitu atau update gitu, pipa gas yang akan ngalir ke Israel itu lewat mana? Lewat Laut Mediterania Timur kan? Mediterania Timur itu di Turki gitu. Dan itu pasti lewat atas apa? Atas seizin Erdogan sendiri sebagai pemilik negara gitu. Nah, jadi ada sengkarut gitu. Ini kan sama seperti apa misalnya? Seperti Joko Widodo lah gitu. Ngomong A tapi B, ngomong C tapi D. Nah, nggak bisa dipercaya. Karena lagi-lagi kita harus paham bahwa dia adalah politisi. Nah, yang jadi masalah kan adalah sudahlah dia ini politisi tapi berlebihan memperlihatkan citranya. Misalnya terbaru soal tadi penyerangan ke Suriah yang kita omongin hari ini. Nah, dia kan ngomong gitu bahwa mereka akan membela Gaza, membela Palestina, menyerang Israel dan seterusnya. Itu apa? Cuman di mimbar-mimbar yang kira-kira itu dibaca, dilihat oleh audiens yang nanti nambah elektabilitasnya. Tapi kenyataannya apa? Nggak ada kan? Hanya omon-omon doang akhirnya. Itu pun bisa dihitung gitu. Bahkan mungkin lebih oke Prabowo gitu dibandingkan Erdogan. Kalau hari ini ya, kalau atas kacamata saya sendiri, in my opinion gitu. misalnya soal Suriah, dia kalau secara geografis kan berbatasan ya, Irak, Suriah, itu kan berbatasan dengan Turki. Sejak ketika teroris itu menyerang Suriah, kan tiba-tiba ketika teroris partai Kurdi itu menyerang Turki, tiba-tiba dalam waktu dekat dikirim seperangkat pasukan untuk menyerang Suriah gitu. Dalam arti mendukung oposisi yang ada di Suriah. Sedangkan selama ini kita nunggu kan dia ngirim pasukan ke Israel ke Palestina, tapi nggak pernah gitu. Tapi ketika ke Suriah aja gitu, selesai dalam waktu sebentar gitu, dikirim dalam waktu sebentar. Tapi ketika ngomong soal perjuangan terhadap Palestina, terhadap melawan terhadap Israel, itu cuma ngomong-ngomong doang gitu. Bahkan seteng pun, sebiji peluru pun, ini agak berlebihan. Mungkin sebiji peluru pun belum bisa kita temukan gitu peran dari Erdogan membela Gaza atau Palestina. Gitu. Nah, habis itu Erdogan juga bisa dengan mudah gitu ngirim pasukan ke Siprus, Kazakhstan. Nah, tapi sulit banget gitu ngirim kayak pasukan ke Lebanon, ke Palestina. Nah, itu kan jadi pertanyaan besar gitu, keberpihakan seorang Erdogan. Nah, makanya ketika Fatan mungkin bertanya-tanya, ada meme yang topeng dibuka itu muka Erdogan dengan wajah tempe
penempelan bendera Israel, ya emang itu gitu. Dia politisi, dia seorang politisi yang memerlukan elektabilitasnya tinggi. Apalagi dengan konstelasi domestik yang hari ini elektabilitasnya rendah. Ekonomi lagi jomplang karena inflasi yang hampir puluhan persen. Kemudian kalah pilkada sama kayak PDIP. Kalah pilkada di berbagai kota di Turki ya. Nah ini kan bergejolak gitu. Gejolak secara domestik kan kalau dalam teori saya lupa nama teori apa, tapi dalam politik luar negeri itu ada teori yang kalau domestik itu bergejolak, dia juga akan mempengaruhi kebijakan foreign policy-nya, kebijakan luar negerinya. Nah, jadi gitu sih, kan. Maksudnya kita sama-sama harus mengerti bahwa Erdogan ini adalah seorang politisi. Ya, terserah lah kalau ada orang yang ngomong bahwa dia adalah Imam Mahdi, penerus Sultan Mehmed II, pembebas Palestina. Ya terserah lah, itu sama kayak Jokowi dianggap akan jadi sekjen PBB. Nah itu kan animo pendukungnya doang kan, animo pendukungnya. Entah itu benar terjadi atau enggak, ya itu mungkin kebahagiaan para pendukungnya gitu. Nah itu sih kan yang harus yang harus kita permasalahkan, kita harus kritis gitu, kritis terhadap fenomena yang terjadi di Syam gitu. Lebanon yang nggak selesai, kemudian Gaza yang belum selesai, tiba-tiba udah ada Lebanon lagi, tiba-tiba ada sekarang lagi Suriah gitu. Jadi kawasan Syam ini nggak pernah berhenti, entah sampai kapan ya, entah sampai kiamat gitu. Nah, itu yang mungkin perlu kita diskusikan lebih jauh. Gitu kan. Siap, Ton, kalau dan Bang Novan, terima kasih. Aku rada berpikir seperti ini, kalau misalnya kan awal mula mengapa Turki pada akhirnya mengirimkan pasukannya ke Suriah, itu kan karena ada kelompok-kelompok yang katakanlah dianggap teroris dari Suriah itu menyerang di perbatasan Turki. Ini benar nggak apa yang saya omongkan? Betul ya? Nah, kemudian menjadi wajar apabila Turki, yaitu Erdogan, mengirimkan pasukan secara maksimal untuk menyerang balik katakanlah ke Suriah, karena dia menganggap bahwa stabilitas di Turki kalau terus-terusan diserang oleh kaum teroris di Suriah, khawatirnya nanti malah makin jomplang gitu. Udahlah inflasi ekonomi, kalah di pilkada dan lain-lain, ditambah pula dicaplok sama kaum teroris di Suriah kayak gitu. Sedangkan hubungannya dengan Gaza ini kan Israel secara tidak langsung tidak ada menyerang Turki dalam artian, bahkan seperti yang diomongkan tadi rada mendukung lah gitu, bahkan memberikan pasokan senjata ke Turki. Nah, kalau landasan berpikirnya seperti itu, kira-kira apa yang salah dari Erdogan dengan tujuan utama untuk menjaga stabilitas negara Turki itu sendiri? Oh, mungkin Mas Novan, Bung Sultan terlebih dahulu, kemudian Bang Novan. Ini kalau ngomong begitu, apalah jawabannya? Itu sama seperti Netanyahu nyerang Gaza. Ada Hamas 7 Oktober nyerang atau membunuh masyarakat sipil Israel gitu. Ini kita nggak usah ngomong keberpihakan dulu ya. Jadi psikologisnya Erdogan itu sama kayak psikologisnya Netanyahu gitu. Bahwa dia kan kalau dia diam-diam aja gitu, dia diam-diam nggak kemudian menyerang Suriah atau Kurdi gitu. Itu kan nanti akan ditanyakan oleh publik Turki. Itu sama kayak Netanyahu terdesak gitu pengen perang ketika 7 Oktober itu kejadian gitu. Kan dia hari ini kita lihat gitu di parlemen, di masyarakat sipil, di demo terus, kapan selesai? Kapan para tawanan diambil gitu. Ya jadi psikologisnya sama gitu. Ya itu kalau dalam hubungan internasional ada teori kepentingan nasional. Nah, ada istilah kepentingan nasional. Jadi salah satu sifat negara dalam teori realisme itu bahwa mereka berusaha untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Tapi kalau ditambah dalam konstruktivisme itu juga akan ada campur tangan kepentingan manusianya, penguasanya gitu. Nah, penguasanya butuh mempertahankan legasi politiknya gitu, legasi kekuasaannya. Yang itu kalau nggak terjadi, kalau nggak dipertahankan akan runtuh kekuasaannya. Nah, jadi kurang lebih gitu kan cara memahami psikologis Erdogan
menyerang Israel itu ya sama dengan psikologis Netanyahu menyerang Gaza. Gitu. Walaupun ya kalau keberpihakan ya itu kan omong-omong doang. Netanyahu juga nggak masuk akal gitu. Gitu. Kalau Bang Novan, gimana Bang Novan? Ya, mungkin kalau saya berpendapat ya sama kurang lebih. Di mana Netanyahu, Recep Tayyip Erdogan ini merupakan seorang politisi, di mana ya tadi yang disebutkan oleh Sultan seperti inflasi 2 digit, kemudian mereka kalah di kota-kota besar, di pilkada dan lain-lain. Itu membuat pamor dan elektabilitas si Erdogan ini sangat-sangat turun dan drop. Terutama soal ekonomi ya, di mana bahkan kaum muda itu sempat mengusulkan bahwasannya Erdogan itu dimakzulkan seperti yang terjadi di tahun 2016. Cuman jika kita berkaca gitu pada tahun 2016 dan apa yang terjadi hari ini itu justru memperkuat kaki Erdogan untuk berkuasa selama puluhan tahun yang akan datang. Karena kita bisa tahu bahwasannya tahun 2016 itu merupakan transisi tahun 2018 itu merupakan tahun transisi di mana pada saat itu diadakan referendum untuk memilih bentuk negara, di mana pada saat itu Turki yang sebelumnya berbentuk negara demokratik parlementer berubah menjadi demokratis presidensial gitu kan. Republik presidensial yang tidak lagi dipimpin oleh perdana menteri dan dipimpin oleh presiden. Dan setelah setahun itu kan Erdogan langsung nyalon dan kebetulan menang gitu. Apa yang bisa pelajari ya, rutenya atau ritmenya kurang lebih sama seperti calon-calon diktator di negara-negara lain gitu. Dimana saat mereka mengalami atau miskalkulasi ekonomi dan mismanajemen ekonomi, mereka akan membuat isu yang bisa mengalihkan atensi publik dan atensi rakyat. Gitu. Seperti yang terjadi di Argentina pada saat itu terjadi namanya Perang Falkland. Mungkin teman-teman tahu pada tahun 82 dia menyerang Pulau Falkland yang notabene merupakan pulau Inggris gitu kan. Itu merupakan keputusan yang sangat sensitif dan sangat harganya itu sangat mahal dibayar itu Argentina hingga hari ini disanksi oleh Inggris gitu. Dan hal itu terjadi juga di negara-negara lain yang ingin dipimpin oleh calon diktator gitu atau penguasa yang nggak ingin elektabilitas dan kuasanya berkurang gitu. Sama seperti ya tadi disebut misalkan Netanyahu, mereka menerapkan darurat militer yang hingga hari ini ya kasus korupsinya nggak bisa diotak-atik karena ya bagaimanapun negara sedang berperang gitu, state of war gitu kalau di dalam HI gitu. Dan namanya state of war ya kita harus mengedepankan kepentingan yang berbau nasionalistik gitu. Mungkin ada sisaan kamerata dan lain-lain. Cuman kalau dalam konteks Turki ya intinya Erdogan ini ingin dipandang sebagai bukan Atatürk yang kedua ya. Kalau Atatürk mungkin kesannya terlalu sekuler, tapi dia ingin dipandang sebagai bapak Turki, walaupun oke lah dia nggak punya legasi di soal ekonomi, tapi dia ingin memberi legasi kepada rakyat Turki khususnya. Bahwasannya Turki ini merupakan bangsa masa depan gitu. Jangan takut terhadap kejayaan bangsa Turki di masa depan nih Kak. Karena ya bahwasannya saya berusaha untuk meluaskan sphere of influence dari Republik of Turki ini sendiri. Ini itu aja berfatan. Ya, siap. Saya cukup terperangah dengan apa yang dijelaskan sama Bang Sultan dan Bang Novan mengenai Erdogan ini sendiri. Karena dalam pandangan beberapa tahun terakhir, secara pribadi maupun secara komunal teman-teman saya, mereka itu punya pandangan bahwa Erdogan ini ya sangat kental dan sangat getal untuk mendukung kemerdekaan Palestina, membantu secara moral, kemudian juga berusaha untuk mengkampanyekan kemerdekaan Palestina di beberapa event besar seperti mungkin di PBB dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau misalnya saya menyamakan Erdogan dengan Anwar Ibrahim, kemudian juga dengan Prabowo Subianto dan Jokowi, mereka juga kan mensupport Palestina masih menggunakan omon-omon kayak gitu. Tapi untuk mensupport, saya nggak tahu ya kebenaran faktanya seperti apa, mungkin Mas Sultan dan Bang Novan lebih tahu. Tetapi untuk menyuplai persenjataan ataupun bantuan ekonomi mungkin masyarakat civil society lebih peduli ya dibandingkan state, dibanding negara. Tapi kalau untuk menyuplai senjata dan lain-lain, ini kan
juga sepertinya masih belum ada pergerakan dari negara-negara yang mendukung Palestina itu sendiri di forum-forum internasional. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu pembacaan bahwa ada kemungkinan nanti ketika ekonomi kita sedang jatuh kayak gitu, kita akhirnya beralih kepada negara yang sedang berkuasa, negara yang dikdaya kayak gitu, seperti Amerika dan Israel yang mempunyai komoditas persenjataan dan juga perekonomian yang begitu besar. Soalnya saya membayangkan mungkin jangan si Erdogan itu berperilaku seperti sekarang ya, karena dia untuk mempertahankan nasionalismenya, untuk mempertahankan regional Turkinya kayak gitu. Dan apa yang terjadi di Gaza itu bukan hal yang perlu diprioritaskan. Nah itu kalau narasi ngelantur saya itu seperti apa tanggapan Bang Sultan dan Bang Novan? Bang Sultan dulu deh. Ngelantur kan, bisa aja benar gitu. Tapi ya pasti yang harus kita, menurutku ya, yang harus ditegaskan di sini apa? Harus ada kita dudukkan, harus ada kita paham gitu, bahwa ada yang namanya yang disebut sebagai sihir politisi. Sihir politisi ini sakti gitu. Kalau kita nggak kuat penangkalnya, nah wassalam gitu. Minimal kita paham bahwa ini ada sihir politisi. Tapi agak riskan gitu kalau kita terlalu percaya bahwa Erdogan itu akan begitu. Coba yang real aja. Kalau mau yang setara itu, yang mau kita puji itu, seharusnya apa hari ini? Kita ya sebagai dengan POV sebagai orang yang dengan atribut Islam, yang peduli dengan Palestina dan Timur Tengah itu, siapa yang harus kita puji? Iran hari ini menurut saya itu bisa meng-create konten bersama itu. Saya itu ngelihat bahwa Iran itu bisa ngelihat konten bersama. Turki kan juga bisa tuh menggalang agar negara-negara Arab dan Islam bisa kompak. Misalnya apa? Cara dia begitu. Kirim aja senjata ke Lebanon. Kirim aja senjata ke Gaza. Lawan perang Israel. Tapi kan tidak kejadian. Karena dia juga nggak bisa nyatuin Timur Tengah kan. Tapi coba lihat Iran misalnya. Iran tuh kayak misal walaupun tidak dengan tangan langsung dong, kayak dia ngirim roket-roket ke Israel gitu. Tapi dia juga bekerja dengan apa? Dengan proksinya kan, Hizbullah, apalagi di Yaman ada apa? Di Yaman tuh Sauti. Ada yang putih. Kayak itu tuh dia kayak ngasih sinyal gitu. Ayo ini bahaya loh buat kalian gitu. Lebanon nih habis nih. Dikit lagi kalian juga gitu. Nah ini terus dia ngirim roket Israel, apa sinyalnya? Gue mau nih perang nih. Gitu. Kalau lo pada nggak bisa netral, gue serang juga kalian. Nah, jadi yang harus kita puji itu Iran sebenarnya, karena dia bersedia menjadi step actor untuk secara langsung melawan Israel. Begitu eskalasinya membesar gitu, aku melihat kayak negara-negara lain termasuk Timur Tengah akan ikut serta gitu. Apalagi kalau salah langkah. Nah, tapi kan yang menarik juga kayak di Suriah kan dia juga kayak Turki bertempur lawan Iran gitu. Nah, itu loh. Jadi kayak Iran sekarang sedang mengirim sinyal bahwa negara-negara Timur Tengah itu harus menerima realita bahwa dialah hari ini superpower di situ. Kan selama ini mereka masih nyangkal. Kayak Suriah, kayak negara-negara Timur Tengah yang masih menyangkal bahwa Iran itu adalah negara superpower gitu. Dengan membangun diplomasi dengan dengan Israel misalnya. Nah itu loh menurutku. Jadi kayak yang kalau mau muji hari ini, yang walaupun orang Indonesia masih malu-malu memujinya itu ya Iran gitu. Terlepas dia Syiah atau apa gitu. Ini kan bukan bicara soal agama kan tadi kata Novan kan. Ini bicara soal geopolitik. Geopolitik itu udah atribut agama, atribut bla 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 itu udah penting tapi lepas gitu. Nah itu sih menurutku. Gimana Pak? Lanjut. Bang Novan gimana Bang Novan? Ya, kalau saya sih melihatnya dari skala yang lebih luas gitu. Superpower siapa sih hari ini? Siapa main power utama di dunia ini nih? Great power siapa gitu kan? Kita bukan hidup di zaman di mana Inggris adalah rule of the sea gitu. Kita hidup di zaman China dan Amerika kalau kata Trump, China gitu kan.
percaya apa enggak, Cina merupakan bagi saya ya salah satu pemeran utama gitu dalam potensi penyelesaian konflik ini gitu. Cina akhir-akhir ini kita bisa lihat sejak era jatuhnya Afghanistan gitu, Cina mulai merangkul Afghanistan, kemudian mereka mempertemukan delegasi antara Kemlu Saudi, kemudian Kemlu Iran, kemudian dalam konflik Israel Palestina, mereka khususnya di pihak Palestina ya, mereka kan membantu untuk mempertemukan dan mencari jalan tengah antara Fatah dan Gaza dan Hamas yang berkuasa di Gaza gitu kan. Jadi kalau aku ngelihatnya ya Cina ini sebagai big brother gitu, sebagai penengah gitu kan. Ya karena kita bisa tahu bahwasannya kekuatan great power di barat sudah nggak bisa diharapkan gitu kan. Kalau kita bicara real politik yang kondisi saat ini gitu kan. Udah siapapun yang berkuasa di barat, di Inggris, di Jerman, di bahkan Amerika gitu kan. Mereka kan cuma bilang ya udah gitu. Saya lebih Zionis daripada calon B gitu. Dan saya lebih bahwasannya saya lebih mendukung Israel daripada si A gitu kan. Itu kan ibaratnya seperti adu siapa yang paling jahat gitu dalam konteks kita sebagai agama Islam gitu dan sebagai orang Indonesia gitu. Saya melihat bahwasannya Cina ini di masa depan ya, dia merupakan salah satu pemain kunci gitu yang barusan saya sebut gitu. Dan yang kedua bahwasannya terkait Erdogan ya, Erdogan juga ya dia sangat-sangat paham bahwasannya dalam politik itu kan kita bisa nyari yang paling make sense atau yang paling possible gitu kan. Dia juga sadar dia nggak mungkin menyerang Israel secara langsung karena bahwasannya dia membantu secara sipil aja. Mereka kan pernah ngirim kapal bantuan tenaga listrik itu ke Gaza kalau nggak salah tahun 2006 apa 2008 gitu. Nah itu aja sempat ditahan oleh Israel gitu. Sedangkan kekuatan Turki yang mungkin belum seberapa gitu kan. Kita bisa tahu bahwasannya Israel itu dalam perang itu mereka sangat-sangat berpengalaman, di mana mereka sempat dikeroyok oleh 6 negara Arab dan masih tetap menang. Itu luar biasa memang. Ya, kita tidak bisa menafikan bahwasanya Israel ini merupakan negara yang dalam pengalaman militer dan dalam dunia strategi itu sangat-sangat ajaib gitu. Bahkan secara hitung-hitungan kalkulasi rasanya tidak mungkin Israel menang, tapi ya dalam kenyataannya mereka seringkali menang sekalipun dikeroyok gitu. Itu namanya rational choice yang diterapkan oleh Erdogan gitu. Kemudian ya setuju saya Iran gitu. Iran mengalarm negara-negara Arab bahwasanya ya kita harus selalu membela Palestina gitu kan. Seperti kemarin saat saya berada di kelas berdiskusi dengan salah satu mantan Wamenlu kita, dia berpendapat bahwasanya Iran ini mengingatkan negara-negara yang mononormalisasi seperti Saudi, Maroko, dan Uni Emirat Arab bahwasanya coba berpikir ulang. Apakah ia menormalisasi hubungan dengan Israel dan membuka jalan diplomatik merupakan resolusi konflik di masa depan gitu? Ternyata kan enggak. Israel enggak mengarah bahwasanya mereka menghargai orang-orang Palestina gitu. Tapi mereka sebaliknya malah menggenosida dan menyerang orang-orang Palestina cara membabi buta gitu kan. Sedangkan kesepakatan negara-negara bahwasanya ya mereka merespek kedaulatan dan sovereignty daripada Palestina, tapi ya hal itu tidak mengarah ke situ. Dan itu menjadi membuka mata negara-negara dan delegasi Arab gitu, oleh Iran gitu. Memang betul yang diomongin oleh Sultan. Cuman kalau saya melihatnya di masa depan Cina ini ya memainkan peran penting dan skalanya itu lebih luas daripada sekedar Timur Tengah gitu kan. Karena dia memainkan dan mendamaikan tiga bahkan empat faksi sekaligus. Yang faksi utamanya dalam konflik ini ya seperti Fatah dan Hamas, kemudian Iran dan Saudi, kemudian Turki kan akhir-akhir ini juga mereka kan ingin masuk BRICS karena mereka ditolak oleh EU untuk masuk ke Uni Eropa gitu kan. Ya ini hal yang menarik gitu karena Cina selain trading partner bahwasanya mereka juga bisa melihat isu Timur Tengah dan mereka tidak memiliki label pribadi karena ya
selama ini mereka kan cukup netral gitu dalam konteks konflik-konflik di Timur Tengah gitu. Gini itu aja tambahannya Bro Fatan. Terkait ini Israel yang sempat dikeroyok sama 6 negara kemudian tetap bisa berdiri sendiri, itu kayaknya nggak lepas dari campur tangan ini juga ya, orang-orang Barat gitu ya, yang mensupport betul dengan Israel, entah itu dari kirim pasokan tentaranya, kemudian alat-alat teknologinya, yang nggak berhenti-henti gitu untuk mendukung Israel dalam kemenangan negara tersebut. Saya ingin beralih sedikit lah ke situasi di Indonesia sendiri ketika melihat Turki sebagai kiblat keislaman dalam konteks perpolitikan gitu. Nah ini dalam pandangan Bang Novan dan Bang Sultan, itu masyarakat Islam di Indonesia terutama masih banyak yang melihat bahwa Erdogan ini seperti yang sudah disampaikan Bang Sultan tadi ya, the next Sultan Mehmet katakanlah, ataupun the next khalifah selanjutnya kayak gitu. Nah, yang perlu disadari dan perlu dibaca ulang oleh masyarakat itu siklusnya seperti apa sebenarnya. Mungkin Bang Novan terlebih dahulu lah, tadi Bang Sultan sudah. Iya. Kalau saya melihat bahwasannya yang utama adalah polarisasi gitu, di mana dan konstruksi ya yang tadi sering dilakukan oleh Bro Sultan gitu kan. Di mana dua hal itu di Indonesia ya sangat-sangat berperan penting gitu untuk memainkan opini publik gitu. Karena dengan hadirnya sahabat Erdogan, kemudian orang Indonesia gini loh. Orang Indonesia itu kalau udah membaca isu yang terkait agama, itu hitam atau putih. Kita benar-benar nggak bisa objektif gitu. Karena ya kita tahu bahwasannya dalam agama itu pasti ada namanya batil, ada yang kebaikan gitu kan. Tapi dalam kita membaca konteks geopolitik yang dibubui oleh agama, gitu, kita kan nggak bisa membaca yang ini hitam, yang ini putih gitu, yang ini baik, yang ini buruk gitu. Dan namanya geopolitik itu kan selalu dinamis gitu, selalu berubah-ubah gitu. Kita nggak bisa membaca ini, yang ini baik hari ini gitu. Besoknya, kok tiba-tiba hari ini tiba-tiba yang ini kok tiba-tiba jadi pihak yang tidak sesuai dengan hati saya gitu, dengan keyakinan saya bahwasannya dia adalah baik gitu. Jadi impresi publik itu sangat-sangat putih dan hitam dan putih gitu, sangat-sangat pragmatis gitu. Dan yang kedua adalah konstruksi gitu. Yang bahaya itu adalah di mana masyarakat Indonesia ini kan mengkonsumsi informasi dari media-media yang bisa dibilang video based gitu. Karena orang Indonesia merupakan salah satu masyarakat yang malas membaca gitu, bisa dibilang minim literasi lah gitu. Kita maunya disuapin gitu. Kita sering lah maksudnya disuapin oleh media-media yang kebetulan memang yaitu merupakan uluran tangan atau tangan panjang daripada Erdogan itu sendiri gitu kan. Coba Mas Patan atau Mas Sultan lihat siapa ya orang-orang di balik sahabat Erdogan, yaitu orang-orang AK Party atau Justice and Development Party itu sendiri di Turki gitu. Ya, itu konstruksi mereka gitu kan di Indonesia gitu. Ini itu aja. Mas Sultan gimana? Ya, kalau di Indonesia tuh ini tuh beririsan dengan kepentingan politik, terutama partai-partai yang diklar di Islam. Nah, dan ini mendapat sambutan dari publik. Salah satu sejak bahkan sebelum merdeka, salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa kita itu, masyarakat kita itu adalah mudah sekali terpolarisasi. Sebenarnya nggak salah, karena salah satu titik, mungkin Fatan juga bisa menjelaskan secara sosiologis, karena tipikal manusia itu kan selalu berusaha untuk bersosialisasi kan, menemukan apa yang dianggap wajar gitu. Maksudnya tipe masyarakat itu akan selalu berusaha komunal gitu. Hidup berdampingan dengan hubungan-hubungan sosial gitu. Nggak ada yang bisa kayak hidup sendiri gitu. Bahkan untuk dipanggil namanya aja kita butuh orang lain untuk manggil nama kita gitu. Nggak bisa kayak kita manggil Sultan, nggak bisa. Harus ada orang lain yang mengakui bahwa kita bisa. Tipe masyarakat kita itu jadi gitu. Terutama di Indonesia, bahwa mudah sekali terpolarisasi oleh konten-konten yang kiranya itu nggak difilter dulu gitu. Nah, sehingga
ya jadi apa ya, ini dibaca oleh kemudian konsultan politik, konsultan apalagi analisis komunikasi politik, oleh konsultan eh, media massa, analisis media massa gitu. Ini kan dibaca jadi sesuatu yang seksi gitu. Seksi untuk apa? Untuk kepentingan elektabilitas kan. Nah, dan 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 kita nggak akan lepaskan dari itu. Bahkan pasca pemilu sekalipun, pemerintah misalnya atau stakeholder kayak sebutan misalnya ini agak seksi, agak bahaya kalau sebut misalnya apa ya, stakeholder berurusan dengan intelijen. Nah, mereka membutuhkan ini gitu. Untuk apa? Untuk mengendalikan massa gitu. Bahkan diciptakan semacam polarisasi itu ya termasuk salah satu untuk mengurai massa. Nah, siapa yang bekerja di situ kan yang perlu kita pertanyakan. Nah, jadi yang penting sekarang adalah kita perlu mengedukasi orang, mengedukasi bahwa mereka tengah hidup dalam tsunami informasi yang ya kita pun ini, kita bertiga di sini ya juga termakan oleh informasi-informasi di sekitar kita kan. Enggak masalah, cuman yang perlu dibuat itu orang secara sadar mengkonsumsi itu gitu. Yang bahaya kan secara tidak sadar mengkonsumsi itu, sehingga sedikit-sedikit makanya kita bisa lihat betapa masyarakat Indonesia itu dikenal sebagai netizen teranjang, terparah attitude-nya terhadap orang lain gitu. Kalau salah sedikit mudah banget menjudge gitu. Nah itu gitu, karena apa? Mereka mengkonsumsi informasi itu secara tidak sadar. Nah ini yang penting gitu, bahwa ya saya sih berharap misalnya ada Fodaru gitu. Nah Fodaru membahas tentang Erdogan ini, harapannya orang secara sadar gitu melihat Erdogan ini di sisi yang lain gitu. Dia dia percaya bahwa Erdogan itu sakti misalnya, Erdogan itu bisa membebaskan Palestina, tapi dia juga harus sadar bahwa Erdogan adalah politisi gitu. Erdogan punya kepentingan elektabilitas gitu. Erdogan punya kepentingan politik gitu. Nah, begitu juga Netanyahu, begitu juga bahkan termasuk almarhum Yahya Sinwar, para pemimpin Hamas. Nah, itu kan mereka juga harus secara sadar bahwa ini apa, siapa, dan bagaimana. Nah, itu sih menurutku ya. Ya. Kayaknya aku bisa membayangkan kalau misalnya imajinasi masyarakat mengenai Erdogan itu sebagai the next khilafah, ketika terus menggaungkan mengenai isu Palestina, itu nanti mungkin Xi Jinping juga bisa menjadi salah satu the next khilafah dalam pandangan masyarakat Indonesia. Ketika Xi Jinping berhasil menyatukan faksi di Palestina, kemudian juga mengakomodasi senjata untuk Hamas kayak gitu. Wah, itu nanti kemungkinan sudah buta betul itu orang masyarakat Islam. Wah, ini Xi Jinping jangan-jangan dia Islam secara tidak langsung karena mendukung Palestina. Kan ini kan sama kayak Amin Rais di Megawati. Itu jadi itu. Ya itu. Ya betul, tadi saya cukup sepakatlah mengenai apa yang disampaikan oleh Bung Sultan dan Bung Novan terkait masyarakat Indonesia ini masih minim literasi dan sangat tadi istilah Bang Novan itu video base ya. Nah, dengan 30 detik potongan video reels atau Instagram atau TikTok dan mudah sekali tersebar langsung ke 3-4 grup keluarga seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu PR Fodaru mungkin juga ya untuk mengedukasi dalam pemilihan informasi, kemudian juga bagaimana melihat realitas yang ada di sekitaran kita, terutama dalam lingkup geopolitik. Terakhir, Bung Sultan dan Bang Novan, terkait kita selaku warga negara Indonesia memberikan usulan mungkin kepada yang mungkin Kementerian Luar Negeri, kepada Pak Sugiono atau kepada Wamenlu yang khusus di bidang umat Islam, yaitu Ustadz Anies Mata, dalam melihat situasi sekarang, apalagi di Turki dan Suriah sekarang ini, langkah yang bisa diambil untuk kepentingan Indonesia seperti apa? Mungkin Bang Sultan dulu, kemudian closing statement dari Bang Novan. Ya, tentu saya berharap ya pemerintah hari ini dengan secara sadar gitu, nggak masalah gitu kalau punya kan itu juga yang diperlukan pemerintah, maksudnya dukungan dari publik ya. Tapi ya minimal milih menteri luar negeri itu yang kira-kira nggak international relation gitu, bukan relationship. Ya, nah maksudnya kita ini boleh gitu ya, Prabowo punya kebijakan luar negeri yang realis, ofensif gitu boleh. Tapi ya jangan juga kayak
ABS gitu. Nah kalau aku lihatnya kan terakhir kita kemarin kan awal-awal itu optimis ya melihat Prabowo. Nah hari ini skor kredit aku melihat Prabowo itu mulai berkurang gitu dengan misalnya kejadian-kejadian soal overlapping, kemudian pasca dia pulang dari luar negeri itu banyak sekali kredit-kredit yang berkurang gitu untuk kebijakan luar negeri. Tapi di luar daripada itu kita berharap bahwa masyarakat kita mulai peka, mulai sadar, mulai pinter melihat fenomena, melihat realitas gitu dengan minimal boleh setuju tapi sadar, boleh nggak setuju tapi sadar gitu. Nah, yang kita perlukan hari ini adalah manusia yang sadar gitu, yang sadar di posisinya itu apa gitu. Nggak mudah terombang-ambing dengan tsunami informasi dan seterusnya. Nah dalam konteks Erdogan, Israel Palestina secara sadar gitu. Memang ketika punya argumen membela ini, dia dengan secara sadar gitu membela ini. Itu sih menurutku. Siap, Pak Novan, langsung sekaligus closing statement-nya. Ya, mungkin yang perlu diingatkan kepada masyarakat kita adalah jangan FOMO, jangan mudah terpolarisasi, dan nggak semua yang dibalut oleh agama merupakan pasti benar gitu. Seperti kata Ibnu Rashid gitu kan, bungkuslah kebatilan dengan kemasan agama, maka engkau akan mengontrol orang-orang bodoh gitu kan. Ya, apa sih yang bisa diambil dari quotes tersebut gitu kan? Bahwasanya kita harus mengupgrade diri kita sendiri gitu kan. Khususnya jangan maunya cuma disuapin informasi gitu. Jangan cuma mau mengonsumsi dari satu sumber gitu kan. Kita harus namanya tabayun dan lain-lain. Tapi kita juga nggak bisa mengontrol informasi yang masuk gitu kan. Tapi kita bisa memfilter gitu kan. Ya seperti hal basic di mana pada saat kita mempelajari ilmu informasi dikala kita SMA, mungkin dikala kita awal-awal masuk fakultas gitu kan, sosio dan politik gitu kan, nama informasi itu sangat deras gitu. Tergantung bagaimana kita memilah-milih dan mencoba bertabayun gitu kan. Ya, mungkin kurang lebih sama ya. Sebuah negara itu harus mengupgrade education-nya, pendidikannya. Karena kalau education sudah mapan, sudah mature gitu, maka dengan sendirinya masyarakat madani, ke masyarakat madani nih kayak negara sebelah aja, ini akan tercipta dengan sendirinya gitu kan. Kurang lebih itu aja sih mungkin dari sisi pandangan sosial kan, dengan Bro Fatan ini dengan latar sosiologinya ini bagaimana nih kurang lebih closing statementnya. Menarik. Nah, saya sepertinya mencakup apa yang disampaikan oleh Bro Sultan dan Bro Novan. Karena hubungan internasional kan juga tidak jauh-jauh mempelajari sosiologis masyarakat antar negara kayak gitu. Karena kalau sosiologis antar masyarakat negara tidak diketahui, ya bagaimana bisa membuat sebuah narasi untuk katakanlah menyatukan dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bro Novan, Bung Novan yang sudah hadir di Fodaru Talks yang ke-11 ini, membahas isu yang cukup strategis juga dan mungkin jarang dibahas. Inilah menjadi salah satu mengapa Fodaru itu hadir, karena untuk mengembangkan dan menciptakan narasi-narasi alternatif dari berbagai isu yang sekiranya isu itu belum ter-up di kalangan masyarakat umum seperti itu. Gitu ya, Bro Sultan. Terima kasih banyak sekali lagi Bro Novan, dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada para penonton Fodaru Talks yang ke-11 pada malam hari ini, di malam Kamis ini. Semoga nanti kedepannya kita tetap bisa berinteraksi, Bung Novan, membahas isu-isu internasional lainnya. Dan juga Bung Sultan, terima kasih banyak sudah menyempatkan juga, ya walaupun tanggung jawab selaku founder Fodaru ya. Oke, untuk informasi selanjutnya teman-teman semua, insya Allah nanti kedepannya kita bakalan ada agenda-agenda menarik lainnya, dan waktu terdebat akan membahas mengenai miftah-miftah kita, insya Allah di kemungkinan di hari Jumat. Nah ini sedang hangat ini, TS itu mendunia kayaknya sampai ke Cina ya. Terakhir ini penjualan ST Indonesia atau ST Indonesia ini kayaknya meningkat tajam. Iya betul. Dan saya kemarin tadi lihat termasuk Novan penjual ST. Ya, saya kebetulan sebagai salah satu pelaku yang isunya sedang hangat pada saat ini cukup berkorelasi. Dan
ini berkorelasi dengan topik kita malam ini, di mana kacamata agama itu penting tapi tidak selalu benar gitu dalam melihat suatu isu geopolitik. Tapi kalau ini kan konteksnya besok, mungkin di minggu depan adalah cara melihat sudut pandang agama terhadap tokoh-tokohnya. Itu yang menarik. Siap, Gitu. siap, terima kasih. Nanti insya Allah bakalan diinformasikan. Lihat saja informasinya di Instagram Fodaru dan silahkan bisa masuk juga di WA grupnya. Dan insya Allah beberapa waktu ke depan bakalan ada apa Bang Sultan? Political leadership camp, PLC. Young Political Leadership Camp yang insya Allah akan direncanakan di Jakarta atau Bandung atau Yogyakarta. Dan silahkan tunggu aja informasi menariknya. Dan satu informasi lagi, nanti bakalan ada giveaway buku, dua buku giveaway dari penulis yang begitu spesial, tamu yang kita undang kemarin. Nanti silahkan tunggu saja informasinya di akun Fodaru itu sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bro Novan yang sudah berkesempatan untuk berbagi sharing ilmunya di sini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat beraktivitas kembali, selamat melanjutkan kegiatannya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro. Waalaikumsalam. Terima kasih Bro Sultan, Bro Sultan. Pamit undur diri. Siap. Besok bincang ya. Siap. Oke. Boleh di close. Apa?